Halo, pada kesempatan ini saya ingin membuat satu video. Video ini saya buat dan saya peruntukkan untuk anak bimbingan saya. Di tengah pandemi ini, saya sebagai guru yang mengampu bidang bimbingan informatika selalu dituntut untuk bagaimana memfasilitasi siswa, termasuk juga guru dalam hal pembelajaran online. Banyak hal yang dibutuhkan dalam kegiatan pembelajaran online ini. Tapi menurut saya pribadi, dasar dari semua pembelajaran online adalah punya akun. Oleh karena itu, untuk anak-anak bimbingan saya, siswa-siswa saya, kemarin saya sudah sempat menanyakan melalui grup-grup siapa-siapa saja yang sudah memiliki akun secara online. Kalau mengenai akun, yang saya ambil di sini adalah akun Google. Ada anak bimbingan saya yang chatting saya, dia menanyakan, saya belum punya akun Google Pak, tapi saya sudah punya email. Ya. Jadi saya sampaikan bahwa yang dimaksud dengan akun Google, akun Google adalah sebenarnya itulah email. Ya. Jadi kalau kita mencari referensi di internet mengenai jenis-jenis penyedia layanan email, ada banyak penyedia layanan email yang ada sebenarnya. Cuman yang paling terkenal adalah, yang paling banyak orang gunakan adalah layanan email di Google yang biasa kita sebut Gmail. Jadi ada Gmail di Google, kemudian ada juga Outlook, ya. Kemarin juga yang banyak orang pakai adalah di Yahoo Mail. Kemudian ada AOL Mail, ada juga Soho, ya. Ada Soho, ada Yandex. Kemudian ada juga di mail.com, ya. Semua itu adalah penyedia email, ya. Artinya melalui website itu, ya, melalui server itu kita bisa membuat email, ya. Dan apa itu sebenarnya email itu, ya? Jadi email itu adalah singkatan dari electronic mail atau surat elektronik. Terus pertanyaannya sekarang, kenapa harus punya email? Kenapa harus punya email? Kemarin ada juga anak bimbingan saya yang chat saya, Pak, bisakah saya menggunakan email kakak saya? Bolehkah saya menggunakan email bapak saya, orang tua saya? Ya. Inilah fungsi dari bimbingan informatika
Saya mengharapkan bahwa semua siswa saya paham, mengetahui cara membuat email, ya. Kemudian apa yang bisa dilakukan setelah punya email, fasilitas apa yang bisa didapatkan setelah mempunyai email, dan yang paling penting adalah bagaimana mengamankan akun kita. Ya, kemarin sebelum pandemi, dalam situasi normal, ada teman saya katakan kepada saya bahwa zaman sekarang ini bukan zamannya lagi email. Sudah ada WA, sudah ada Instagram, ada Facebook, ya. Khusus di Facebook, ada siswa saya kemarin juga, setelah saya menyuruh membuat akun atau email, ya, membuat email, dia katakan kepada saya bahwa saya tidak punya email, Pak, karena kemarin pada saat saya membuat Facebook, saya hanya menggunakan nomor handphone, Di website memang banyak yang mengkonfirmasi atau mencari kebenaran apakah benar kita ini, akun kita itu palsu atau tidak. Kalau palsu biasa diistilahkan anonymous, ya, anonymous. Jadi sebenarnya bukan pemiliknya, hanya dikendalikan saja, tidak mau menampakkan diri, ya. Selalu kita dikonfirmasi. Ada pilihan juga di situ bahwa boleh menggunakan nomor handphone. Tapi saya sampaikan bahwa dalam berjelajah di dunia internet, di dunia maya, saya sarankan untuk tidak menggunakan nomor handphone. Apa sebab? Ya, apa sebab? Ya, yang pertama adalah orang bisa menyalahgunakan nomor handphone kita. Ya, karena alamat akun itu bukan sesuatu yang rahasia, harus dibagi. Ya. Yang harus diamankan adalah password, ya, kata kunci. Itu yang harus diamankan. Nah, bagaimana kalau misalnya kita menggunakan nomor handphone untuk membuat suatu akun, otomatis semua orang akan tahu, oh ini nomornya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ingat bahwa di kartu prabayar, misalnya Telkomsel, kartu simpati asli, ada istilah masa berlaku, masa tenggang. Ya, kita bisa selalu diingatkan, apalagi kalau sudah jarang-jarang mengisi pulsa, maka masa berlaku dan masa tenggang dari kartu kita itu semakin berkurang. Makanya ada orang yang ganti nomor. Ya, saya sudah pernah bertanya ke operator, salah satu operator, karena ada nomor yang bermasalah, sudah tidak aktif. Karena ternyata dicek, memang masa berlaku dan masa aktifnya sudah tidak berlaku lagi. Kalau nomor itu tidak berlaku lagi, berarti
nomor itu tidak bisa lagi digunakan. Harus ganti nomor. Harus ganti nomor. Ya. Nah, bagaimana? Kalau ganti nomor, menurut operator itu, kita harus ganti nomor. Tetapi suatu saat nanti, nomor itu bisa saja keluar menjadi nomor yang baru. Jadi nomor yang baru menjadi milik orang lain. Nah, kalau sudah menjadi milik orang lain, berarti akun yang kita buat sebelumnya itu sudah menjadi milik dari orang yang memiliki akun itu, yang memiliki nomor handphone itu. Jadi itu yang diperhatikan. Jadi saya sampaikan bahwa email itu sangat penting. Email itu sangat penting. Jadi saya sarankan untuk semua anak bimbingan saya memiliki email. Ya. Itu pertanyaan pertama. Kenapa harus punya email? Email itu aman. Email itu ya, yang kedua ya. Yang kedua, fasilitas apa kayak sebenarnya? Kenapa harus punya email? Setelah kita punya email, di dunia maya banyak fasilitas yang bisa kita akses setelah kita mengkonfirmasi alamat email kita. Misalnya saja, ya yang pertama, membuat akun Facebook. Pasti dimintai. Saya sudah sampaikan tadi, saya sarankan jangan menggunakan nomor handphone. Gunakan email. Kemudian yang kedua, misalnya di Instagram. Ya. Yang berikut, membuat akun di YouTube. Jika ingin menjadi seorang yang istilahnya orang sekarang YouTuber, ya langkah awal ya harus punya akun dulu, akun email itu. Ya. Dia akan otomatis terintegrasi dengan, kalau kita sudah punya akun di Google, dia akan otomatis terintegrasi dengan pembuatan channel di YouTube. Yang berikut, fasilitas apa lagi? Di Google, ya. Jadi saya fokus di Gmail karena Gmail di Google itu yang paling terkenal sekarang, ya. Banyak integrasinya, banyak fasilitas yang disediakan. Yang berikut, kalau kita sudah punya akun Google, Gmail, otomatis kita punya tempat penyimpanan di servernya Google. Kita punya tempat penyimpanan di servernya Google. Ya. Maksudnya apa? Sekarang ada diistilahkan tempat penyimpanan di dunia maya, di clouds, ya. Kita tidak usah capek-capek lagi membeli media penyimpanan, misalnya flash disk, hard disk, ya. Ya, secara gratis Google sudah menyiapkan servernya sebagai tempat penyimpanan kita. Semua orang seluruh dunia diberi kesempatan untuk menyimpan ke sana. Keuntungannya apa? Keuntungannya apa? Tidak akan hilang. Datanya tidak akan hilang. Selama Google masih ada, selama perusahaan Google masih ada, data kita akan tetap tersimpan di sana. Ya. Data kita akan tersimpan di sana. Tidak sama dengan flash disk. Hari ini saya menyimpan data di flash disk saya, tiba-tiba hilang atau jatuh atau
Mungkin karena ketidaksengajaan, misalnya ditaruh di kantong kemudian masuk di mesin cuci, akhirnya semua bersih, ya paling tidak rusak. Ya, pasti data kita hilang. Menyimpan di laptop, di komputer kita pribadi, di handphone kita pribadi, ya bisa saja komputer kita rusak, harddisknya rusak, maka semua data hilang. Tapi kalau kita menyimpan di servernya Google, ya, maka itu aman. Itu aman, ya. Dan jangan khawatir, tidak akan ada orang yang bisa membuka kecuali kita, ya. Makanya begitu pentingnya akun kita itu diamankan, ya. Jadi bagaimana mengamankan akun, nanti saya akan bahas di video-video berikutnya, ya. Jadi ada banyak fasilitas, ya, banyak fasilitas. Kemudian keterkaitan dengan bagaimana membuat akun Google itu, saya juga akan membahasnya di video khusus membuat akun di Google. Jadi yang saya sampaikan di video ini hanya sebatas bahwa kenapa kita harus punya email. Saya sudah jawab tadi. Saya sarankan bahwa semua anak bimbingan saya punya email, ya. Kenapa harus punya email? Beli HP, smartphone, ya. Kalau HP biasa mungkin tidak dikonfirmasi alamat emailnya. Tapi untuk smartphone itu harus dikonfirmasi alamat email. Nah, ada hal yang saya sampaikan di sini. Dalam pembuatan akun email, ya, akun email, masukkan data yang benar. Masukkan data yang benar. Misalnya nama, tempat tanggal lahir, nomor handphone, ya. Kemudian kalau misalnya diberikan pertanyaan keamanan, jawab sesuai yang sebenarnya, ya, yang bisa diingat. Beda dengan pembuatan akun misalnya di Facebook, media sosial, ya. Saya sarankan, ya, sedapat mungkin mengurangi membuat akun yang memasukkan semua data informasi kita sedapat mungkin, ya. Mungkin media-media sosial tidak senang dengan apa yang saya sampaikan ini, cuman mereka juga pahami bahwa di media sosial itu banyak orang yang menyalahgunakan. Olehnya itu, ya, mereka mengembangkan cara mengamankan data membersnya. Cuman masih sering kita jumpai di berita-berita bahwa masih banyak yang data members itu bocor. Jadi untuk itu, dalam pembuatan akun di media sosial, sedapat mungkin jangan memasukkan semua data pribadi kita, karena banyak orang yang menyalahgunakan. Bukan penyedia, pemilik perusahaan media sosial itu yang menyalahgunakan, ya, bukan. Tapi yang menyalahgunakan adalah orang lain, ya, orang lain yang bisa menghacker, ya, membuka akun kita, ya.
Jadi mungkin di video ini hanya itu yang saya sampaikan, ya. Saya nanti di video berikutnya saya akan membuatkan tutorial bagaimana cara membuat akun di Google atau membuat email, ya. Kemudian yang berikut adalah saya akan gabungkan dengan bagaimana mengamankan akun kita. Ya, jadi mungkin itu saja dari saya hari ini, ya. Terima kasih sudah menonton dan menyimak video saya ini. Semoga video saya ini bisa bermanfaat untuk, utamanya untuk anak bimbingan saya dan siapa saja yang sempat menonton video ini. Kalau menginginkan mendapat notifikasi atau pemberitahuan jika ada video lagi yang saya upload di YouTube, caranya gampang, ya, tinggal di like saja, di subscribe, ya, bunyikan loncengnya. Loncengnya itu yang berfungsi untuk memberitahukan setelah kita subscribe, ya. Setelah kita subscribe, itu akan memberitahukan ke kita setelah yang kita ikuti itu mengupload suatu video lagi. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.